Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rezeki kesehatan ini kita bisa memaksimalkan diri kita dan waktu kita di dalam pengabdian kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kepada pimpinan dunia akhirat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita bisa kuat di dalam pengikutan kita kepada Rasulullah yang harapannya kelak pada hari kiamat kita layak untuk berdiri di belakang beliau. Amin Allahumma amin. Pertama saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya jam 5:05 baru WA Pak Huda. Ya Allah, lupa saya Pak Huda. Lupa sungguhan, saya duduk tenang, tidak ada apa-apa sama santri. Dikasih lupa. Biasanya setelah musafahah sama santri saya baru banguni keluarga. Tidak ngelihat HP sama sekali, tidak hilang, tidak ingat sama sekali. Saya mohon maaf ya, tidak ingat sama sekali. Nih, mohon dimaafkan semuanya, nggih. Alhamdulillah ya, dikasih lupa sungguhan. Her insyaallah ya. La ilaha illallah. Ya, walaupun mungkin ngajinya cuma 15 menit ataupun apa, tapi semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, di dalam kehidupan ini ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memberikan kepada kita hadiah seorang suri toladan yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kadar kemuliaan siapapun di antara kita itu tergantung dengan seberapa kuat dan cintanya kepada orang yang merupakan makhluk yang paling dicintai oleh Allah ini, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah memilih siapa-siapa orang yang kelak layak untuk berdiri di belakang beliau. Merekalah orang-orang yang ketika semua kepala menundukkan kepalanya karena menyesal dahulu menyia-nyiakan waktu dan umur yang Allah berikan kepadanya, tapi ada beberapa golongan manusia kelak pada hari kiamat mengangkat dadanya, bangga dengan apa yang telah lakukan di dalam masa kehidupannya. Karena apa? Yakin akan keselamatannya, karena sekarang sudah ditempatkan dalam barisan orang-orang yang mulia di bawah pimpinan bendera manusia yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini berlaku bukan hanya untuk para sahabat Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk kita. Ayat sering kita dengar. Apa itu? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang akan bersama Rasulullah SAW. Yang pertama, ya kita jelas sudah dengar ya. Sebelum ruhama bainahum, yang paling pertama asyidda'u 'alal kuffar. Keras terhadap orang-orang kafir, bukan hanya kepada manusianya, tetapi dengan pola pikirnya, gaya kehidupannya, kebiasaan kesehariannya, akhlak dan tata caranya tidak cocok dengan caranya orang kafir sama sekali. Jangan pernah jadikan mereka sebagai toladan atau orang yang kita kagumi di dalam kehidupan kita. Dari cara berpakaian kita, dari cara mendidik kita. Ini gaya pikirannya siapa? Oh ini orang pintar dari barat. Agama ini tidak kurang apa-apa, tidak kurang orang pintar. Sudah Rasulullah ini ya, tarakana ala mahajjatil baydha. Allah Rasul ini sudah meninggalkan kita dalam jalan yang terang benderang, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik, katanya para ulama. Sudah malamnya pun bagaikan siang. Ini sudah kelihatan pintu surga. Selama kita jalan di jalannya Rasulullah, pasti masuk, tidak mungkin tidak. Kalau kita berpikir ada jalan yang lebih baik daripada jalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, itu 1000% orang yang akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000%. Ya, yang pertama asyidda 'alal kufar, yang kedua ruhama bainahum.
Ya, saling rahmat, saling sayang, saling welas di antara sesamanya. Sedihnya saudara kita adalah kesedihan kita dan kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita. Jangan terbalik ya, sebagai sama orang beriman, kalau sana sedih sini senang. Sana senang kini sedih. Kalau mereka dapat rezeki sini sakit malah. Jangan seperti itu. Bagaimana sifat rahmat dalam hati kita itu kita kembangkan kepada sesama orang-orang yang ada di sekitar kita, karena seberapa besar kadar rahmat maka sebesar itu pula lah rahmat yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, salah satu hadis al-aulawiyat, kalau sampean minta silsilah hadis atau sanad hadis kepada para ulama, kepada musnid-musnid yang ada di dunia ini, pasti hadis yang pertama namanya hadis al-aulawiyat, namanya yang paling utama dalam hadis ini untuk kita ketahui, ya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman subhanahu wa ta'ala. Apa hadisnya? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Ar-rahimuna, orang-orang yang punya sifat rahmat, saling cinta ini kepada orang-orang sekitarnya, yarhamuhumur rahman subhanahu wa ta'ala, akan dirahmati oleh Allah, akan disayangi, akan dicinta. Itu maka ukurannya seberapa besar kita cinta, sekadar itu pula lah kita akan dicintai oleh Allah. Maka kita harus peduli sama saudara-saudara kita. Lalu ada perintah ya dari Rasul, irhamu man fil ardi, kasihilah siapapun yang ada di atas muka bumi ini, tidak terkhusus kepada manusia bahkan. Makanya kita dengar banyak cerita dari hadis ya, bahwa bagaimana seorang wanita walaupun dia terkenal dengan kenakalannya, ya, dengan perbuatannya yang jelek dan lain sebagainya, punya sifat rahmat kepada anjing dikasih minum. Hadis dalam Bukhari melalui kabar langsung melalui lisan suci Nabi Muhammad SAW, bahwa gara-gara perempuan ini memberikan minum kepada anjing, dirahmati sama Allah dan menjadi penyebabnya masuk surga. Makanya guru-guru kita kayak ada Bamun dan lain sebagainya, sampean bahkan kalau melihatan semut tenggelam, bantuan. Ini maksudnya memberikan contoh yang paling kecil dari binatang yang kadang-kadang kita ada. Kalau kelihatan ada semut tenggelam, bantuan. Barangkali berkatnya semut kalian masuk surga. Ini berlaku kepada hewan, apalagi manusia, apalagi manusia. Coba bayangkan kalau kita rahmat sama manusia, kira-kira seperti apa keadaannya? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dan begitulah ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabarnya bahwa innama ana rahmatun muhda, saya ini rahmat. Ya rahmatun kulluh, kata Habib Ali. Apa rahmatun? Semuanya rahmat Kanjeng Nabi ini. Tidak ada yang tidak dari perbuatannya ya. Makanya kalau sudah mengumpulkan para sahabatnya ya, dan akan diutus kemana, ke negeri seberang untuk berdakwah, untuk mengajarkan Islam, selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru, basiru wa la tunaffiru. Ini metode dalam Islam selalu seperti ini. Permudah ya, jangan dipersulit orang-orang dalam beragama ya. Permudah, jangan dipersulit. Ya, basiru wa la tunaffiru, kasih kabar gembira. Jangan cuma selalu jangan ditakut-takuti terus katanya. Kasih kabar gembira. Tenang, ada saya di belakang mereka nanti, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada, kita punya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Makanya yang bagus sama Nabi Muhammad, kenalkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Jadikan sholawat itu kebiasaan yang tidak bisa lepas daripada lisan kita, dan kita harus membuat perjanjian sama diri kita dalam setiap hari harus dalam jumlah tertentu kita menyapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat yang kita baca. Yang mahal ini bukan sholawatnya, tetapi istiqomahnya. Dulu kayak siapa namanya? Kiai Lirboyo, Kiai Mansur ya, ditanya sama teman-teman dari beberapa di dalam podcast ini, tanya, Kiai apa rahasianya Pondok Lirboyo sampai sebesar ini? Ditanya beliau ini, jawabannya, ya Allah, saya selalu baca sholawat setiap hari 1000. Jawabannya apa?
Saya selalu baca sholawat setiap hari 1000. Katanya yang podcast ini, kok mudah sekali Kiai? Tidak ada yang lain dah. Barangkali ada yang lain, kalau cuma 1000 kan semua bisa ini. Loh, kalau sholawatnya mudah, istiqomahnya yang sulit. Apa? Sholawatnya istiqomahnya yang sulit. Tidak lepas setiap hari pasti baca. Nanti kalau sudah sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, apa tidak kenal Kanjeng Nabi sama orang seperti ini? Apa tidak berkah hidupnya? Ya, makanya dulu ini sahabat ini ketika tanya berapa kali saya harus sholawat, 1/4 umur saya, setengah umur saya. Dia bilang kalau ditambah lebih bagus, kalau ditambah lebih bagus, ya sudah semuanya. Kalau sampai kita ini sibuknya sama sholawat, tughfar dzanbuk wa yukfa hammuk katanya. Dosa kamu selesai semuanya, jangan mikir dosa lagi. Kesumpekan, masalah, apa semuanya, jangan diurus, selesai. Bukan barokahnya apa-apa, barokahnya sholawat, dan ini bukan dari ulama, tapi langsung dari Rasulullah SAW. Urusannya beres kalau kena sholawat ini. Apa? Beres. Makanya jangan bingung ya. Mau ngerjakan apa di rumah, apa semuanya. Jadikan sholat itu kebiasaan kita. Karena kalau baca wiridan antum di tempat-tempat yang tidak memungkinkan, kerja, apa, semuanya sulit. Karena butuh fokus. Kalau sholawat ini antum dimanapun bisa dan pasti diterima. Itu enaknya sholawat. Apa? Pasti diterima? Tidak mungkin tidak. Kalau kau ingin antum rezeki yang barokah, melimpah, ruah, tidak putus-putus, sholawat. Kepingin punya anak solehin, solehat, barokah, jadi ulama, jadi orang-orang soleh yang bisa ngangkat, niatkan sholawatnya untuk keberkahannya kepada anak. Anaknya akan jadi solehin, solehat. Silahkan niatkan untuk apapun sholawat ini karena akan memberikan bekas tersendiri pasti dengan kuat berkat daripada sholawat yang dibacakan oleh kita. Untuk apapun niatnya itu, mau untuk mau untuk rezekinya, mau untuk anak keturunannya, mau untuk apapun itu, salawat akan memberikan kemudahan-kemudahan dengan apapun yang kita niatkan. Ya Allah, dan yang paling puncaknya itu orang kalau sudah biasa baca salawat, Allah ini lebih tahu ya. Mungkin hari-harinya dan malamnya tidak mimpi Rasulullah, tapi demi Allah ya, orang yang baca salawat setiap hari itu istiqomah dia dalam baca salawatnya. Tidak mungkin, ketika sakaratul maut tidak dijemput sama Rasulullah, tidak mungkin. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dulu ini ya, Habib Umar pernah cerita seperti ini. Sayyidi Ali Al-Khawas, ini gurunya Imam Sa'roni. Ya, ada ulama dari Mesir ini, namanya Imam Sa'roni. Ini ada yang namanya Sa'roni tidak di sini? Tidak ada. Biasanya ada saja namanya orang-orang ini. Berkata Imam Sa'roni tentang gurunya ini, perihal gurunya, guru saya berkata, saya mulai mujahadah saya dengan sholawat kepada Rasul SAW. Di awal permulaan masih muda saya sampai mencapai 1000, saya tambah 2000, sampai 10.000 katanya, setiap hari. Sampai 20, sampai 30, pernah sampai 50.000 satu harinya. Ketika 50.000 itu saya dimuliakan untuk bertemu dengan Rasulullah secara terjaga katanya. Dan ini makom yang paling tinggi daripada aulia. Ketemu dalam keadaan terjaga. Tidak boleh ngaku-ngaku tapi ya, dosa. Apa? Jangan sekali kepingin cepat mulia terus cerita sama temannya, saya mimpi Kanjeng Nabi mau bengi. Nanti itu ada babnya. Ini bertemu dengan ini Imam Sa'roni yang bicara. Guru saya bertemu, dimuliakan bertemu dengan Kanjeng Nabi setelah membaca 50.000 setiap hari. Ya tapi itu tadarrut ya, dari 1.000, 2.000, barokah waktunya orang ini setelah istiqomah. Apa barokah. Mungkin sampean sekarang kalau maksa baca 1.000 bisa 2 jam, 3 jam. Tapi ketika antum nanti istiqomah, itu hanya butuh 20 menit, 15 menit nanti. Kalian dimocon nih, tidak percaya sama saya sampean?
Saya sudah ngalami itu. Ketika baca setiap hari, waktu itu dipersempit sama Allah. Dalam waktu yang pendek bisa membaca sesuatu yang banyak. Itu bukan karomah ya, itu barokah waktu namanya. Bagi orang-orang yang istiqomah saja itu. Sampai baca Al-Quran kalau terus menerus. Lebih pendek waktunya nanti. Bukan sampai tambah cepat bacanya, tidak. Kita tidak mempercepat bacaan kita, tapi barokah itu ada memang. Bagi orang-orang yang istiqomah. Faham ya? Barokah itu ada, nyata barokah itu kelihatan. Katanya Habib Umar ketika membaca cerita ini, sebetulnya tidak perlu waktu banyak untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu beliau bercerita tentang bagaimana batang pohon ya yang menangis ketika ditinggal oleh Rasul SAW ya, untuk berkhutbah. Biasanya khutbah di atas pohon tersebut. Ini kayak ada gini, pelepah pohon kurma. Jadi pohon kurma yang dipotong itu bawahnya kayak kelapa gitu loh, dipotong naik ke atasnya untuk khutbah supaya tempatnya agak tinggi. Biasanya khutbah di sana Kanjeng Nabi. Dibuatkan mimbar sama sahabat. Karena ini Rasulullah. Sebelahnya kayak sini sama sini. Jadi batang mimbar ini masih dengar suaranya, melihat sosoknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nangis ya, sampai tidak kedengaran suaranya. Khutbahnya Kanjeng Nabi ini kalah keras sama tangisannya pohon kurma. Ini terjadi satu, ya, karena mereka para sahabat kulluhum aulia, semuanya para aulia. Padahal tangisan batang pohon itu maknawi. Dan itu hanya bisa didengar oleh telinga-telinga tertentu saja, tetapi para sahabat mendengar semuanya. Bisa mungkin karena kedekatan mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi nuruhu Thomas kullan nur. Pokoknya semua cahaya, semua hal yang itu menjadi netral ketika di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu tidak kuat kalau ketemu malaikat, tapi kalau sama Kanjeng Nabi ada Jibril pun siapapun mereka akan biasa. Karena apa? Cahaya Jibril itu menjadi netral dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus paham itu. Dengar para sahabat semuanya. Nabi itu turun dari khutbahnya. Dipeluk. Kami persamakan ketika memeluk batang pohon ini seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya. Dalam Bukhari seperti itu. Pelan-pelan. Dijak ngomong sama Kanjeng Nabi. Pelan-pelan sampai reda. Ketika reda, ya Rasul kembali naik ke ini huyir tuh. Saya kasih pilihan sama batang pohon ini. Batang pohon ini saya kasih pilihan. Apa pilihannya? Mau sama saya, maksudnya saya kembali lagi ke atas pohon itu, ya, di dunia, atau sama saya di akhirat saja nanti. Oh, ini pilihan ya, Kanjeng Nabi kepada batang pohon. Dibilang, ini mikir masih batang pohon ya. Kalau sama Nabi di dunia mau berapa lama? Semuanya waktunya bisa, ada waktunya semuanya. Kalau di akhirat enak saya selama-lamanya, sudah beres. Tidak bisa lagi sama Kanjeng Nabi, ya sudah sama panjenengan di akhirat saja. Akhirnya dipotonglah batang pohon ini, ditaruh di bawah mimbarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanam, ditaruh di bawah mimbarnya. Ya, lalu Habib Umar memberikan cerita. Pertanyaannya, ini pertanyaan saya buat sampean. Dulu ditanyakan sama guru kita kepada kita. Cintaan mana Kanjeng Nabi sama umatnya atau sama batang pohon? Cintaan mana? Yang ditangisi itu batang pohon apa sampean yang ditangisi? Ya bilang, jangan bilang umat, bilang kami Habib. Kita Habib yang ditangisi itu. Iya apa enggak? Kalau Kanjeng Nabi mau turun untuk menenangkan tangisannya batang pohon yang betul-betul rindu kepada Rasulullah, terus pertanyaannya kalau ada umat yang nangis sampai gero-gero karena rasa rindu pada Rasulullah, kita kira-kira ditemoni enggak sama Kanjeng Nabi? Ditemoni apa enggak? Demi Allah ditemoni, Pak. Kalau sampean betul cintanya sama Allah. Tapi kapan nangis gero-gero kayak gitu sampai sakit semuanya, sampai suaranya enggak kedengeran siapa? Kalau itu jadi kebiasaan sampean setiap malamnya demi Allah Kanjeng Nabi datang rawuh kepada sampean semuanya. Itu cara paling cepat katanya Habib Umar untuk ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nangisnya hati sebelum nangisnya mata. Terbawa oleh mata karena kuatnya tidak kuat menahan apa yang ditahan oleh hati dari rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hanya bagi perindu saja. Nah, kalau mumetnya sama kerjaan tuh ya tidak bisa nangis untuk Kanjeng Nabi.
Sampai yang terlalu memberikan prioritas sesuatu yang tidak perlu diprioritaskan masalahnya. Kerja-kerja saja Pak. Kalau ngambil hati sama akal kita ya enggak. Terlalu mahal hati kita untuk hal-hal yang tidak jelas ini. Yang pasti kita hati itu untuk Allah, untuk Kanjeng Nabi. Kerja pun kita niatnya untuk menjalankan amanat karena ada orang-orang yang wajib untuk kita nafkahi di belakang. Bukan untuk apa-apa. Rezeki banyak, alhamdulillah. Kalau sedikit, ya dikasih jembar hati, sabar, tidak terlalu dipikirkan berlebihan. Yang penting kita sudah usaha. Beres urusannya. Tetapi cinta sama Kanjeng Nabi ini harus hukumnya. Paham ya? Paham maksud saya? Ya. Nanti akan semua orang-orang yang mengajarkan kebencian kepada orang-orang muslim. Ajarannya siapa? Ini kalau tidak panjang nanti saya. Ini santri-santri ya, saya kayak saya gini. Ini Habib Umar, ini santri-santrinya. Habib Umar tanya, kamu ada dukung? Berapa jumlah kalian? Nah, satu ya, berdiri ngitung. Kata Habib, disebutkan, sekian Habib. Kamu ada dukung? Ditanya lagi. Ngiranya orang yang hitung ini, udah pas berarti hitungan saya ini. Dihitung lagi. Sekian Habib. Mata wahid katanya. Kapan akan menjadi satu? Kok masih banyak, kok masih 80, kok bilang 90, kapan menjadi satu? Kapan jadi satu? Kapan jadi satu? Kok masih nyebutkan 90, 100, 200, kapan jadi satu kata Umar? Kalian semua satu, tugas kalian satu, dan rencana kalian dalam rombongan yang satu di belakang Rasulullah SAW. Kapan menjadi satu? Tidak ada lagi permusuhan dalam jalan dakwah ini. Semuanya saling menguatkan, semuanya saling mendukung. Tugas kita semua sama, gandeng satu dengan yang lainnya, sama-sama bawa rahmat. Semuanya kepingin membawa pasukan sebanyak-banyaknya untuk masuk ke surganya Allah. Tugasnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Paham gak? Ya. Jangan doakan jelek sama orang, jangan musuh-musuh. Biarkan musuh ini, biarkan orang lain saja. Benci biarkan hatinya orang, jangan biarkan di hati kita. Biarkan orang mengajarkan kebencian, tidak senang, ujub ini tidak. Kita biarkan dengan hati yang seperti ini saja. Nanti kita lihat hasilnya ketika di akhirat. Siapa orang-orang yang layak untuk berdiri di belakang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semua kita saudara, saling dukung satu dengan yang lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.